teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sekitar Rumah Saya, sebuah channel yang akan membahas banyak hal menarik yang ada di sekitar rumah saya di Kabupaten Batang, juga hal-hal menarik lain yang ada di kabupaten-kabupaten terdekat dengan Kabupaten Batang. Selamat menyaksikan. Dan kali ini saya sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke sebuah tempat yang ada di perbatasan Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara, sebuah pemandian air panas yang ada di Desa Bitingan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Untuk bisa sampai ke sana, kita harus melewati jalur Bawang Dieng ya teman-teman. Jalur ini tergolong jalur yang berat, jadi sangat tidak disarankan jika kita hendak berkunjung ke sana itu menggunakan kendaraan yang tidak layak jalan ya teman-teman. Pada hari libur dan akhir pekan, jalan ini lumayan ramai ya teman-teman, jadi harus berhati-hati karena jalurnya yang tergolong berat, sehingga kita harus benar-benar siap dan harus berhati-hati teman-teman. Kita bisa lihat di depan ada mobil Mobilio yang agak keberatan naiknya teman-teman. Jadi selain faktor kendaraan, faktor driver juga sangat berpengaruh ketika kita melewati jalan ini teman-teman. Kebetulan kendaraan yang di depan itu adalah kendaraan dari luar kota ya teman-teman. Jika dilihat dari plat nomornya, ada kemungkinan sang supir belum kenal medan ya teman-teman, jadi agak kesulitan ketika melewati jalan ini. Selain tanjakan yang lumayan ekstrim, faktor jalan yang sudah mulai rusak juga menambah kesulitan ketika kita melewati jalan ini ya teman-teman. Salah satu hal yang agak membantu di sini itu di sebelah kanan jalan di tanjakan Krakalan itu sudah ada banyak orang yang siap membantu jika kita mengalami kesulitan, dan akhirnya kendaraan ini pun bisa sampai di atas dengan selamat setelah dibantu dan dipandu para ojek yang ada di sekitar tanjakan Krakalan. Kali ini saya sudah memasuki Desa Bintoro Mulyo ya teman-teman. Jadi Desa Bintoro Mulyo itu sudah ada di atas, jadi jalannya sudah relatif landai. Kalaupun ada tanjakan, tidak ada lagi tanjakan mengerikan yang ada di awal-awal tadi. Dari rumah tadi saya berangkat sekitar jam setengah 10 ya teman-teman, sampai di tempat ini sekarang mungkin sekitar pukul 10.15 menit ya teman-teman. Jadi perjalanan dari rumah ke tempat ini itu kurang lebih memakan waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam ya teman-teman, dengan mengendarai kendaraan dengan pelan ya teman-teman, tidak ngebut. Kabutnya lumayan tebal ya teman-teman, jarak pandangnya terbatas sehingga kita harus waspada jika tiba-tiba ada kendaraan dari arah yang berlawanan, karena bisa saja terjadi kecelakaan yang fatal kalau kita tidak berhati-hati. Udaranya lumayan dingin ya teman-teman, mungkin sekitar 13 atau 15 derajat ya teman-teman. Jadi meskipun siang di sini lumayan dingin. Sampai di sini kabutnya masih lumayan tebal ya teman-teman. Memang di sini biasa. Jadi kalau siang kadang-kadang ada kabut tebal tiba-tiba turun,
Sejenak kemudian, kabutnya menghilang dan menjadi cerah kembali. Di depan ada banyak warung ya teman-teman. Di sebelah kanan itu ada banyak warung yang menyajikan kopi dan makanan-makanan ringan, juga makanan-makanan berat kalau kita belum sarapan, dan kami memutuskan untuk mampir ke warung tersebut. Dari semua kendaraan yang kami amati, sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan dari luar kota ya teman-teman. Entah apakah mereka datang melalui jalan ini karena kesasar, karena mengikuti petunjuk dari Google Map, atau karena memang mereka sengaja datang ke tempat ini karena tertarik dengan postingan-postingan yang ada di media sosial ya teman-teman. Sampai beberapa saat kami berhenti di tempat ini, ternyata kabutnya masih belum menghilang ya teman-teman. Jadi kabutnya masih lumayan tebal dan banyak orang yang sengaja duduk di sini ngopi-ngopi sambil mengambil foto pemandangan yang ada di sekitar warung-warung ini. Sudah saatnya bagi saya dan Andi teman saya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Meskipun kondisi kabut masih tebal, tetapi kami harus melanjutkan perjalanan agar nanti kami tidak terlalu sore ketika kami sampai ke tempat yang menjadi tujuan kami hari ini. Di sepanjang perjalanan kami, kabut masih lumayan tebal ya teman-teman, dan jarak pandang masih sangat terbatas. Dan sementara ada banyak tumpukan pupuk yang ada di sebelah kanan dan kiri jalan yang mengurangi sedikit luas jalan. Juga banyak sekali truk-truk yang sedang parkir bongkar muat sayur, juga truk-truk yang mulai berlalu lalang mengangkut sayur ya teman-teman. Jadi harus berhati-hati, jangan sampai kita mengalami kecelakaan di tempat ini. Makin dekat ya teman-teman, mungkin 2 atau 3 km lagi kita akan sampai ke pemandian air hangat Banyu Alam di Desa Bitingan, Kecamatan Batur ya teman-teman. Dan saat ini saya masih ada di wilayah Kabupaten Batang teman-teman. Dan sebentar lagi di turunan yang ada di depan itu sudah mulai memasuki ke Kabupaten Banjarnegara teman-teman. Dan turunan curam yang ada di perbatasan Kabupaten Batang dan Kabupaten Banjarnegara ini adalah turunan curam yang terakhir ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi turunan curam yang berbahaya yang akan kita lewati sampai ke Dieng ya teman-teman. Ketika kita sudah mulai banyak melihat asap-asap putih yang mengepul dari cerobong-cerobong pipa well-pad milik PLTPG Dipa, berarti kita sudah sangat dekat dengan pemandian air hangat Banyu Alam Desa Bitingan ya teman-teman. Dan akhirnya sampailah kami ke tempat tujuan kami hari ini, pemandian air panas Banyu Alam Desa Bitingan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kebetulan hari ini adalah hari akhir pekan, jadi hari Sabtu, jadi banyak sekali pengunjung yang datang pada hari ini ya teman-teman.
Satu hal yang menarik yang ada di kolam ini adalah batu-batu besar yang ada di tempat ini tidak dibuang, melainkan dijadikan sebagai properti dekoratif, sehingga menambah kesan kolam ini menjadi lebih estetik. Di sekitar kolam banyak disediakan meja dan kursi yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk sekedar beristirahat sambil menikmati pemandangan dan menikmati makanan dan minuman yang tersedia di warung-warung yang ada di sekitar kolam tersebut. Di tempat ini pemandian untuk laki-laki dan perempuan dipisah ya teman-teman. Jadi untuk Anda yang hendak berkunjung ke tempat ini dan khawatir untuk bercampur, tidak perlu khawatir lagi, karena memang tempat untuk pemandian laki-laki dan perempuan itu memang dipisah. Dari tempat ini kita bisa melihat di kejauhan itu ada banyak wellpad milik PLTP Geodipa. Selain itu kita juga bisa menyaksikan pemandangan bukit-bukit hijau dan ladang-ladang petani yang ada di sekitar kolam tersebut. Setelah cukup lama kami menikmati pemandangan yang ada di sekitar kolam, kami pun bergegas turun untuk berendam di kolam air hangat Banyu Alam Desa Bitingan. Sebenarnya pemandian air hangat yang ada di Desa Bitingan ini bukan cuma pemandian ini ya teman-teman. Di bawah lagi itu ada pemandian yang lebih lama, tetapi kami tertarik datang ke sini karena memang tempat ini tergolong baru dan cukup ramai di postingan media sosial ya teman-teman. Di tempat ini memang banyak cadangan panas bumi ya teman-teman. Jadi tidak mengherankan jika di tempat ini banyak sekali sumber air panas yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pemandian air hangat teman-teman. Dari obrolan saya dengan beberapa pengunjung yang datang ke tempat ini, mereka sebagian besar justru datang dari luar kota ya teman-teman. Ada yang datang dari Jogja, ada juga yang datang dari Jakarta, bahkan ada juga yang datang dari Surabaya ya teman-teman. Airnya lumayan panas ya teman-teman, terutama air yang ada di pancuran yang ada di depan saya ini. Kita tidak boleh berendam terlalu lama ya teman-teman, maksimal 30 menit kita harus naik, karena kalau terlalu lama
kepala kita akan menjadi pusing dan sangat berisiko apabila kita memiliki riwayat penyakit asma ya teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang dan waktunya bagi kami untuk pulang kembali ke rumah kami. Dalam perjalanan pulang, jalanan sudah tidak lagi berkabut seperti pada saat kita berangkat tadi ya teman-teman. Meskipun demikian, kita harus tetap berhati-hati ya teman-teman, karena biasanya pada saat jam-jam setelah duhur pada akhir pekan, jalanan mulai ramai oleh pendatang-pendatang dari luar kota, baik yang menggunakan kendaraan roda 4 maupun sepeda motor ya teman-teman. Sampai di sekitar tanjakan Kerakalan, jalan agak licin ya teman-teman, karena ternyata baru saja turun hujan di daerah sekitar sini. Saya sudah ada di pupuk cabin yang ada di Desa Deles, dan sebentar lagi kita akan sampai ke bagian akhir video perjalanan saya hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik saya berikutnya. Sampai jumpa.